adalah kerusakan pada tumbuhan yang disebabkan bukan dari komponen biologis atau makhluk hidup. Kerusakan ini juga tidak bisa menular karena kerusakan ini bukan terjadi karena infeksi. Contoh kerusakan abiotik bisa disebabkan oleh angin, sekaman, cuaca panas atau dingin, dan bencana alam serta keadaan lingkungan. Lingkungan abiotik secara langsung berperanan sebagai faktor tempat tumbuh hutan atau tanaman penyusun hutan. Kelangkaan atau sebaliknya ketersediaan faktor abiotik yang berlebihan dapat menyebabkan penyimpangan atau kerusakan pertumbuhan tanaman. Penyimpangan kondisi lingkungan abiotik dapat terjadi secara alami karena penyimpangan musim atau bencana alam, dan dapat pula terjadi karena kesalahan pengelolaan serta budidaya hutan. Lingkungan abiotik juga dapat mempengaruhi interaksi faktor abiotik dengan tanaman penyusun hutan, karena faktor-faktor abiotik mampu menimbulkan penyimpangan pada tanaman, sehingga disebutlah penyakit abiotik. Gejala dari penyakit abiotik mempunyai ciri-ciri yang khusus, tetapi tidak mudah untuk mengenalinya apabila gejalanya timbul bersama-sama dengan gejala lain yang disebabkan oleh jamur patogen atau serangan hama. Selain itu, dalam keadaan lemah karena terkena penyakit abiotik, pohon lebih mudah terserang patogen. Kerusakan abiotik seringkali digolongkan sebagai kerusakan tak menular. Kerawanan akibat bencana angin kencang ini membawa bahaya ikutan atau collateral hazard berupa bencana pohon tumbang. Kerusakan karena angin biasa terjadi pada bagian cabang atau percabangan pohon. Biasanya cabang akan patah dan mati. Angin pada saat hujan sering menyebabkan gerakan berlebihan pada cabang pohon sehingga cabang cenderung lemah dan mudah patah. Sering terjadi hujan juga mengakibatkan tumbuhnya berbagai macam parasit dan jamur yang bisa menyerang bagian cabang dan mengakibatkan lapuk serta lemahnya cabang, sehingga pada bagian tersebut sangat mudah sekali patah apabila ditiup angin yang kencang. Patah cabang sering terjadi pada kecepatan angin kurang lebih dari 45 km per jam. Dapat menyebabkan kerusakan mekanis seperti ranting atau cabang patah dan berguguran, batang pohon yang patah, dan pohon terbongkar dengan akarnya. Selain angin dapat menimbulkan kerusakan secara langsung, angin juga dapat menyebabkan kerusakan secara tidak langsung, yaitu pohon-pohon yang patah dan tumbang dapat menyebabkan serangan serangga yang merugikan pada pohon-pohon yang tersisa karena bertambahnya tempat yang berkembang biak. Beginilah proses terjadinya kerusakan yang disebabkan oleh angin dan hujan. Hembusan angin yang kencang akan membuat pohon tumbang. Hal ini akan membahayakan lingkungan sekitar, terlebih lagi bila pohon terletak di pinggir jalan. Potensi bencana berupa bahaya pohon tumbang ini merupakan bencana yang dapat diantisipasi sebelumnya. Antisipasi dapat dilakukan melalui manajemen pemeliharaan dan monitoring secara berkala terhadap perkembangan pohon. Lalu agar dapat meminimalkan resiko karena pengaruh angin, maka perlu diketahui karakteristik tegakan yang dikelola. Dengan mengetahui informasi karakteristik pohon atau tegakan, diharapkan dapat ditentukan resiko pohon terhadap gangguan angin. Badai salju sendiri bisa terjadi di negara-negara subtropis. Pada saat musim dingin, tanaman akan mengalami hibernasi dengan cara menggugurkan daunnya. Namun ketika badai salju terjadi, pepohonan di sejumlah kawasan dapat hancur total. Pohon-pohon tumbang karena badai salju dapat menimbulkan kebakaran hebat saat suhu udara kembali panas. Pepohonan yang telah mati sangat beresiko menimbulkan kebakaran hebat. Di Indonesia sendiri, badai salju tidak terjadi. Namun, ada fenomena di mana anomali cuaca melanda suatu daerah dan berdampak kepada perubahan suhu udara yang sangat ekstrim. Di siang hari, suhu udara mencapai angka 31 derajat Celcius. Sebaliknya, sore dan malam hari, suhu udara turun sampai titik 12 derajat Celcius. Beberapa lokasi yang berada pada ketinggian di atas 1.400 meter dari permukaan laut telah turun hujan dan butiran embun berbentuk salju di malam hari. Dampaknya, daun-daun pohon terkena frost atau butiran embun berbentuk salju. Frost atau butiran embun yang menyebabkan daun menjadi kering, seperti terbakar. Embun atau semacam salju itu melekat di daun lalu membeku. Kemudian air yang membeku akan membekukan sel tanaman. Akibatnya, dinding sel tanaman pecah dan daun-daun mudah mati, lalu menjadi kering seperti terbakar. Beginilah keadaan yang terlihat ketika badai salju melanda sebuah kawasan. Butiran-butiran salju perlahan-lahan akan menumpuk di ranting-ranting atau cabang pohon
yang nantinya akan menyebabkan cabang pohon itu patah, bahkan bisa menyebabkan pohon utamanya roboh. Pohon-pohon roboh tersebut bisa saja terbakar ketika suhu udara kembali normal, yang bisa saja menjadi pemicu kebakaran hutan yang besar. Pohon rawan tersambar petir saat hujan karena pohon dalam kondisi basah. Dalam kondisi basah, pohon dapat mengantarkan arus listrik sehingga ketika puncak pohon disambar petir, maka petir tersebut dapat berpotensi menjalar hingga ke akar. Sambaran petir bisa menyebabkan kerusakan mekanis pada pohon seperti pohon tumbang atau bahkan terbelah. Umumnya, sambaran petir mengakibatkan terjadinya kebakaran badai disertai petir dikategorikan kerusakan yang parah karena bisa berdampak kepada lingkungan yang ada di sekitarnya. Pohon-pohon yang tersambar petir akan tumbang dan mengganggu infrastruktur yang ada, terlebih lagi jika menimbulkan percikan api. Bila terjadi di kawasan perkotaan, api masih bisa lebih mudah ditangani, tetapi jika terjadi di kawasan hutan akan menyebabkan kebakaran hutan secara menyeluruh. Pohon-pohon yang tersambar petir biasanya akan terbakar atau terbelah menjadi dua, kemudian akan roboh. Pohon-pohon yang roboh itu bisa saja menghalangi jalan dan mengganggu infrastruktur yang ada. Berbeda lagi ketika sambaran petirnya terjadi di kawasan hutan. Sambaran petir yang terjadi bisa saja menyebabkan kebakaran hutan secara menyeluruh dan meluas.